Pagi itu, kami siap-siap berangkat dari ibu kota menuju kawasan puncak yang biasa dijadikan tempat untuk berwisata oleh warga yang sudah jenuh akan hiruk-pikuknya ibu kota. Tapi kali ini kami ke sana bukan untuk berlibur, melainkan untuk mengantarkan aku untuk bersekolah dan tinggal di asrama. Saya Dio. Ini adalah ceritaku saat masih kelas 4 SD. Sebelumnya aku bersekolah di sekolah swasta di Jakarta. Sekolah yang sama seperti kedua kakakku. Namun entah kenapa hampir setiap hari kali aku ke sekolah, aku selalu merasa badan tidak sehat, badan lemas dan selalu mual. Hampir dalam satu minggu aku mungkin sekitar 2-3 kali dipulangkan di tengah mata pelajaran karena sakit. Tapi sampai rumah, aku kembali sehat. Hal ini membuat orang tuaku juga bingung apakah aku memang sakit atau memang aku yang pemalas. Akhirnya ada salah seorang guru merekomendasikan orang tuaku untuk menyekolahkan aku di asrama di daerah puncak dan orang tuaku setuju. Karena di satu sisi udara di sana lebih bagus dan sekaligus melatihku untuk lebih disiplin. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan kami sudah sampai di lokasi. Dan kami mulai berkeliling melihat komplek asrama dan sekolah. Betapa takjubnya aku melihat sebuah pohon beringin raksasa yang berdiri kokoh di belakang sebuah gereja di kompleks sekolah dan asrama itu. Bahkan pohon itu masih bisa terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Sembari orang tuaku berbincang-bincang dengan kepala sekolah, aku berkeliling melihat-lihat suasana sekitar. Udara yang dingin membuat aku merasa sedikit nyaman di tempat ini. Srek-srek. Suara seperti benda diseret tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku mencari sumber suara itu. Sesosok bayangan melewati belakang bangunan tua yang tidak jauh dari pohon beringin yang sangat besar. Hei, apa itu asrama sini? Pikirku. Aku yang penasaran mencoba mencari tahu dan mengikuti arah ke pohon beringin raksasa itu. Srek-srek. Suara benda diseret itu semakin jelas. Tak terasa suasana menjadi semakin gelap, tapi ini masih siang. Ternyata tanpa disadari aku sudah di bawah pohon beringin. Rimbunya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari. Akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Hihihi. Suara tawa kecil mendadak terdengar di telingaku. Aku pun mencoba mencari sumber suara itu. Namun tidak ada satupun petunjuk asal suara itu. Aku tetap melihat sekeliling berharap suara itu berasal dari seseorang. Hihihi. Suara itu terdengar lagi. Tapi tunggu, sumber suara itu berasal dari atas. Ini ada yang tidak beres. Seketika tubuh aku merasa lemas. Nyaliku ciut untuk menoleh ke sumber suara itu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus di leher belakangku. Dengan refleks aku menengok ke belakang ke arah pohon beringin raksasa itu. Wow, wow. Seekor anjing menggonggong di dekatku dan menggigit celanaku. Sontak aku kaget dan berlari, namun anjing itu terus mengejar. Aku terus berlari sampai akhirnya menemukan ibu keluar dari ruang kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah. Kenapa, Di? Dikejar anjing, Mah. Celanaku robek nih. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu? Tanyaku pada kepala sekolah. Yang itu, sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat sambil menjulurkan lidah seolah mengajak bermain. Itu Moses, anjing peliharaan asrama di sini. Dia memang senang mengajak main orang baru. Lanjutnya. Aku yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Lihat rumahnya Bu Ranti yuk, Di. Ajak ibuku. Ternyata ibuku kurang tega untuk memasukkanku di asrama dan ibu kepala sekolah menawarkan alternatif lain, yaitu kos di rumahnya. Sudah ada beberapa anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama bisa kos di rumah guru-guru atau warga, namun tetap bersekolah di sana dengan disiplin seperti asrama. Bu Ranti adalah kepala sekolah di sini. Beliau juga mengurus sekitar 5 anak yang dititipkan orang tuanya di tempat ini. Rata-rata karena latar belakang yang kurang menyenangkan, ada yang ditinggal pergi ayahnya sehingga ibunya harus bekerja ke luar negeri. Ada yang tidak memiliki orang tua sehingga saudaranya membiayai untuk bersekolah dan tinggal di sini.
Kami berjalan kaki dari komplek asrama menuju pintu gerbang keluar karena rumah Bu Ranti cukup dilalui dengan berjalan kaki. Suasana di sini cukup ramai, selain karena banyak anak-anak dan hampir semua kegiatan kita lakukan bersama-sama. Jadwal di sini cukup ketat, bangun jam 5 pagi untuk mandi, sarapan, dan pukul 6.30 sudah berangkat sekolah. Iya, sekolah yang kemarin kita datangi dengan pohon beringin besarnya. FYI, bahkan dari tempat kos aku, pohon ini masih terlihat dengan jelas. Ada kebiasaan menarik di sekolah ini. Setiap guru datang ke sekolah, murid-murid berlarian menyambut ke tangga gerbang depan, berebut untuk salam dan membawakan tas dan payung yang dibawa oleh guru. Selama aku di Jakarta, tidak ada murid-murid sesopan itu. Sepulang sekolah, segera kami ganti baju, makan siang, dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 siang, maka semua anak wajib masuk ke kamar untuk tidur siang. Hingga pukul 4 sore. Ibu kos akan mengecek apakah ada yang tidak tidur dan menegur apabila ada yang melanggar. Baru setelah jam 4, kita punya waktu untuk bermain sampai makan malam disiapkan pukul 6 sore. Setelah makan malam adalah waktunya belajar, dan pukul 9 malam semua anak sudah wajib masuk kamar. Sebenarnya ada sedikit hal yang membuatku sedikit kurang nyaman di lingkungan ini. Setiap masuk ke kampung ini, di beberapa tempat aku mencium bau seperti bau tanah yang terkena hujan, namun ada sedikit aroma busuk. Pernah aku tanya ke ibu dan teman-teman di sini, mereka tidak mencium bau apapun seperti yang aku cium. Sampai suatu ketika, sesuatu terjadi. Lanjut nanti jam 10 malam. Waktu menjelang maghrib. Baru kali ini aku pulang seterlambat ini. Kegiatan pramuka di sekolah mengajak kami untuk mengenal wilayah di sekitar sekolah dan asrama. Tentunya kegiatan ini sepengetahuan Bu Ranti. Aku berjalan perlahan melalui tanjakan-tanjakan menuju rumah. Struktur jalan di sini, kampung sini memang berbukit-bukit, bahkan motor pun tidak bisa lewat. Langit mulai gelap, ternyata bukan karena menjelang malam, namun karena mendung dan tetesan hujan mulai turun. Sial, aku tidak bawa jas hujan maupun payung, gerutuku. Spontan aku berteduh di pinggir sebuah rumah yang memiliki atap berlebih. Beberapa orang yang bawa payung masih berseliweran menembus hujan. Aku menunggu berharap hujan cepat berhenti. Terdengar suara genangan yang diinjak oleh seseorang. Aku tidak tertarik dan tetap bermain dengan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari atas atap. Namun sesuatu mulai menggangguku. Bau tanah itu. Entah mengapa bau itu mendadak begitu pekat, sampai aku pun sedikit menutup hidungku. Tanpa aku sadari, hari mulai malam dan hujan semakin deras. Tidak mungkin rasanya menerobos hujan sederas ini, namun kondisi sudah sangat sepi. Sebagai seorang anak kecil, sudah sewajarnya aku takut dengan situasi saat ini. Aku pun menyesal, mengapa tidak kuterobos saja hujan ini saat tadi masih belum deras. Krik, krik, suara itu terdengar lagi. Aku teringat kejadian di pohon beringin saat pertama kali kesini. Seketika badanku waktu itu langsung gemetar. Mulutku tiba-tiba membisu. Bulu kuduku perlahan-lahan berdiri. Jangan, tolong jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi, harapku dalam hati. Namun sepertinya tidak seperti harapanku. Suara itu semakin terdengar dan berasal dari kebun di sebelah rumah tempatku berteduh. Aku pun menoleh. Dan aku tak bisa mempercayai apa yang aku lihat. Sesosok makhluk besar setinggi 2 kali manusia dewasa. Mataku tak bisa berhenti terkejut. Tanpa sadar aku terduduk dengan lutut yang lemas. Itu darah. Makhluk itu sedang mengunyah sesuatu dengan darah merah segar menetes di antara taring-taringnya yang terlihat dari mulutnya. Lari, aku harus lari, ucapku dalam hati. Tolong! Aku berteriak sambil berlari menjauh dari makhluk itu. Namun sepertinya derasnya hujan membuat teriakanku tidak terdengar. Bodohnya teriakanku malah memancing makhluk itu untuk mengejarku. Aku berlari tanpa henti. Rintik hujan deras membuatku tak mampu membedakan mana jalan utama dan jalan tanah. Krok. Suara ranting terjatuh seperti tersapu oleh benda besar. Aku pun terjatuh. Sepertinya kakiku terluka, namun aku tak peduli. Kejadian ini tidak pernah aku bayangkan terjadi di hidupku. Aku terus berlari tanpa peduli apapun. Nafasku habis, kakiku tak lagi dapat menahan luka yang terbuka.
Aku menangis sejadi-jadinya. Namun entah kenapa aku semakin jelas mencium bau tanah itu. Tanpa sadar aku terjatuh tersandung sesuatu. Namun kali ini aku tak punya tenaga lagi untuk bangun. Suara langkah kaki yang terseret mendekat perlahan. Dia semakin mendekat. Semakin terlihat jelas makhluk itu memiliki mata sebesar kepalan tangan yang keluar dari matanya. "Kesini!" Suara yang entah siapa memanggilku sembari menarik seluruh badanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Yang ku tahu, aku dipeluk telungkup di tengah badan seorang pria tua yang samar-samar terlihat bambu-bambu kuning di sekitar situ. Dan makhluk itu lewat begitu saja, seolah tak menyadari keberadaan kami. "Sudah aman," kata bapak tua itu. Aku tak membalas, aku masih menangis sesegukan merasakan kejadian tadi. "Kalau sudah malam jangan main hujan-hujanan, apalagi di sekitar kebun di sini," katanya dengan sedikit membentak. "Baik pak," ucapku tanpa berani melawan. "Makhluk itu namanya lelepah, sering berkeliaran di kebun di sini saat malam dan hujan deras," jelasnya sedikit. Aku sama sekali tidak tertarik, yang ku mau hanya pulang. "Sudah, tenangin dulu, nanti saya antar pulang. Gak usah cerita kejadian ini sama orang rumah ya, nanti satu kampung bisa geger. Biar nanti saya ngajak warga yang mengerti buat mengurus makhluk itu," ucapnya. Akhirnya aku pun pulang. Bu Ranti sangat khawatir dengan keadaanku. Aku melihat jam di dinding, ternyata baru jam 10 malam. Namun kejadian tadi terasa seperti sudah semalaman. Aku beralasan kehujanan, tergelincir dan dibantu oleh seorang bapak tua untuk pulang sampai ke rumah. Segera aku bersihkan diriku dan pergi tidur. Walaupun takut, rasa penasaranku masih membekas. Saat berangkat sekolah, aku sengaja mengajak anak-anak kos berangkat lewat tempat kemarin. Aku melihat sekeliling, dan akhirnya mataku terhenti tertuju pada benda yang kemarin menyandung kakiku. Itu adalah batu nisan. Benar, di situ ada kuburan. Tidak cuma satu, tapi 3. Segera aku memperbaiki posisinya dan kembali berjalan ke sekolah. Tanpa disadari, ternyata warga di sini cukup banyak menguburkan kerabatnya di lahan kebun milik sendiri. Apa mungkin keberadaan makam-makam ini yang memancing makhluk bernama lelepah itu datang ke perkampungan ini?